Dunia bakal dikuasain sama AI cuma dalam 3 tahap, dan fakta itu nggak bisa lu ganggu-gugat. Pertanyaannya, kalau itu terjadi, apakah lu siap? Masa depan manusia itu jadi kayak taruhan lempar koin. Di satu sisi kita bisa jadi peradaban yang superpower, hidup abadi dan nggak punya cacat sama sekali. Tapi di sisi lain, kita juga bisa jadi budak yang nggak nurut siapapun selain nurut perintah dari atasan. AI ini udah gila-gilaan ngubah cara kita bekerja, cara kita pakai internet, dan semua hubungan kerja kita. Tapi ternyata revolusi ini tuh baru dimulai doang loh. Beberapa ahli udah ngenalin 3 tahap dari perkembangan kecerdasan buatan. Dan justru, kita baru sampai di tahap yang pertama. Gini deh, ChatGPT itu adalah contoh yang paling nyata dan kerasa kalau kita ngomongin dampaknya buat manusia. Chatbot ini tuh bisa jawab semua pertanyaan dan permintaan kita pakai pengetahuan yang terakumulasi dari internet dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah. Bahkan, laporan terbaru dari bank investasi Goldman Sachs bilang kalau AI ini bisa ngegantiin 1/4 dari semua kerjaan yang sekarang dipegang sama manusia. Dan meskipun teknologi kayak ChatGPT ini udah kesannya canggih banget, ini tuh baru langkah pertama dari AI sebelum mereka bakal nguasain dunia. Dan tahap pertama ini adalah tahap Artificial Narrow Intelligence atau bisa disingkat ANI. Bukan aneh-aneh ya. Tahap ini dinamain Artificial Narrow Intelligence karena mereka punya algoritma yang dirancang khusus cuma buat ngerjain satu tugas tertentu. Dan pengetahuan yang dikumpulin dari algoritma ini nggak akan otomatis berguna buat fungsi yang lain. Biasanya AI ini bakal dilatih dari basis data kayak internet contohnya. Dan sistem-sistem ini bisa nyamain atau bahkan ngelampauin kecerdasan manusia. Tapi cuma di bidang spesifik tempat mereka beroperasi. Soalnya mereka nggak mampu ngerjain tugas lain. Nih gue kasih contohnya deh. Contoh dari keterbatasan ini bisa lu lihat dari program catur yang pakai AI. Kalau ngomongin skills, mereka bisa ngalahin pemain-pemain catur terbaik di dunia. Ya, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain selain main catur. Sistem AI kayak gini tuh udah hadir di kehidupan manusia jauh lebih lama dari yang lu bayangin. Kalau lu nggak percaya, coba aja lu buka HP yang lu pegang sekarang ini juga. Smartphone yang lu pegang ini tuh penuh dengan aplikasi ANI. Mulai dari peta di GPS, sampai aplikasi musik yang pelajarin apa yang lu suka biar bisa nyaranin apa yang lu bisa dengerin selanjutnya. Dan asisten virtual kayak Siri atau Alexa juga termasuk ANI. ChatGPT itu sendiri juga termasuk ANI loh, soalnya mereka nggak bisa beroperasi di luar kategori yang udah ditentuin sama program mereka. Dan mereka nggak bisa bikin keputusan sendiri. Tapi beberapa ahli justru mikir kalau sistem kayak ChatGPT ini bisa terus-menerus belajar dan bahkan bisa beralih ke tahap selanjutnya. Dan gue ngomongin tentang kategori yang kedua, yang biasanya disebut tahap Artificial General Intelligence atau AGI. Di tahap ini, AI udah mampu mencapai kognitif manusia. Dengan kata lain, mereka bisa ngelakuin tugas intelektual apapun yang dilakuin sama manusia. Jadi kalau AI yang pertama disebut lemah atau sempit, di tahap yang kedua AI ini disebut kuat. Beberapa peneliti di bidang ini juga mikir kalau kita tuh hampir sampai ke titik ini. Makanya kalau kita ngikutin berita, pas bulan Maret 2023 lalu, ada lebih dari 1.000 ahli teknologi yang nulis surat terbuka dan minta perusahaan-perusahaan AI buat berhenti ngelatih program yang berpotensi lebih unggul dari ChatGPT selama 6 bulan aja. Karena di waktu itu, ChatGPT dianggap sebagai tolak ukur seberapa canggihnya kemampuan sebuah AI. Dan skenario terburuknya adalah, ya dunia bakal kayak di film-film yang biasa lo tonton, kayak Terminator atau iRobot. Karena AI jadi punya kemungkinan untuk bisa lepas dari kontrol penciptanya sendiri. Jadi jeda 6 bulan ini, menurut Elon Musk dan Steve Wozniak, bisa ngasih lebih banyak waktu untuk pemerintah nyiptain protokol keamanan dan ngatur teknologi baru yang bermunculan. Sebenarnya concern atau tujuan utama dari surat ini adalah AI itu bisa bawa resiko yang besar banget buat manusia dan bisa secara perlahan nyingkirin peradaban kita. Dan fakta ini ngebawa kita ke tahap yang ketiga, yaitu era Artificial Super Intelligence atau ASI. Ini adalah tahap di mana kecerdasan buatan itu udah ngelampaui kecerdasan manusia. Dan menurut Nick Bostrom, ahli AI dari Universitas Oxford, Artificial Super Intelligence itu adalah kecerdasan buatan yang jauh lebih cerdas daripada otak manusia terbaik dalam hampir semua bidang, termasuk kreativitas ilmiah, kebijaksanaan umum, dan kemampuan sosial. Dan yang bikin para ahli itu khawatir adalah jarak antara tahap kedua dan ketiga yang bakalan pendek banget. Coba lu lihat orang ini deh. Buat lu semua yang belum tahu, bapak ini namanya Geoffrey Hinton, dan dia dibilang sebagai the godfather of AI, atau bapak pendiri segala AI. Beliau aja ngasih peringatan waktu interview sama BBC, dan bilang kalau AI itu memang mungkin belum secerdas manusia saat ini. Tapi nggak akan lama lagi semuanya bisa berubah 180 derajat. Makanya itu yang jadi perdebatan sekarang kan. Apakah kedatangan Artificial Super Intelligence ini akan nguntungin atau merugikan umat manusia? Ada yang percaya kalau ASI ini bisa bantu kita ngatasin batasan biologis dan nyelesain tantangan besar buat umat manusia. Ray Kurzweil bahkan ngira-ngira kalau di tahun 2030, manusia bakal punya kemampuan untuk hidup abadi berkat nanorobot yang bekerja di tubuh kita. Tapi ada juga yang ngeliatnya sebagai ancaman serius buat keberadaban kita. Tantangan terbesar manusia itu cuma satu sekarang. Apa yang kita bisa lakuin di titik ini buat ngehindarin masa depan di mana mesin itu jadi jauh lebih cerdas dari kita dan ngambil alih kendali dunia?
Gue bakal biarin lo untuk mikirin pertanyaan tadi dan tulis pendapat lo di kolom komentar. Gimana nasib manusia ke depannya? Tapi untuk video ini gue cuma mau bilang satu hal. Kalau lo punya sikap mau belajar dan beradaptasi, lo bakal survive. Titik. Atau mungkin lu sebenarnya pengen belajar tapi nggak punya komunitas atau lingkungan yang mendukung, gue juga mau share kalau lu bisa coba join ke komunitas namanya Aiko sekarang juga. Karena Aiko itu adalah komunitas AI pertama di Indonesia dan bisa jadi tempat di mana lu belajar dan ngobrol soal AI. Dan di sana lu bisa saling diskusi dan saling update tentang AI dan ketinggalan zaman. Dan Aiko tuh sering banget ada acara juga, baik offline maupun online. Jadi acaranya bakal seru-seru banget. That's it untuk video ini. Jangan lupa untuk subscribe juga biar lu gak ketinggalan video-video kayak gini. Dan juga join komunitas Aiko karena mungkin kita bakal ketemu di salah satu event di Aiko ke depannya.